Ya, kembali lagi ke Zidan Channel 09. Untuk kesempatan hari ini saya akan membahas fungsi dari Stavol ya. Jadinya ada teman-teman saya yang menanyakan kenapa sih untuk perumahan memakai sebuah Stavol itu ya. Saya akan membahas jadinya untuk fungsinya Stavol sendiri itu adalah menyetabilkan sebuah tegangan dulu. Jadinya untuk dari PLN itu kan tidak semuanya 220 ya sampai ke rumah kita atau ke spidol kita ya, pasti di beda tempat atau beda gang. Kalau perumahannya biasanya beda gang, itu juga voltasenya beda tergantung trafonya yang dari PLN dulu. Jadinya kalau PLN nya atau trafonya dekat dengan rumah kita, pasti insya Allah untuk tegangan pasti stabil atau bagus atau mencapai 220 gitu ya. Jadinya untuk pemakaian elektronik atau alat elektronik kita itu biasanya 220 sampai 240 dulu. Tapi kalau turun dari situ biasanya untuk alat elektronik itu cepat rusak atau kurang stabil lah listriknya, jadinya menyebabkan kerusakan. Jadinya untuk ini, untuk menyetabilkan listrik ya, jadinya dari kecil nanti distabilkan menggunakan Stavol ini, atau bahkan ada PLN yang melebihi 240 nanti distabilkan menggunakan Stavol juga. Dan biasanya dipakai untuk orang-orang sound system engineering dulu. Jadinya untuk orang-orang sound pasti memakai Stavol ini untuk menyetabilkan strom dari genset untuk aksesoris atau untuk mixer dan lain-lain ya. Nanti fungsinya ini. Oke, untuk sebagai contoh saya akan mengukur tegangan PLN untuk malam ini. Kebetulan saya untuk pengecekan atau hari ini tuh malam ya, ini jadinya mau ngecek ini tuh posisi malam dulu. Saya siapkan sebuah avometer, jadinya saya cek langsung untuk tegangan malam ini itu berapa gitu. Oke dulu, untuk voltase di malam ini itu 190. Berarti kalau kita membutuhkan ideal setrum itu 220, itu kurang sekitar 30 volt. Nah, nanti kita cek setelah Stavol itu menjadi berapa dulu. Oke ya, untuk dari PLN sebesar 190. Terus saya mau memakai Stavol ini ya, jadinya bener nggak sih ini bisa menaikkan tegangan gitu ya. Kita colokkan langsung. Nah, ini masih 190 ya. Karena saya yang digital hanya punya satu dulu, nanti gantian aja yang dari PLN ke Stavol atau Stavol ke PLN ya. Untuk ini masih 0. Oke, langsung kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, masih 190. Berarti kurang 30 volt. Oke, dari Stavol tersendiri ada outputnya itu sebesar 220 dan 110. Nah, untuk yang kita pakai itu biasanya yang 220 saja ya. Kita fokus ke 220 saja. Saya cek langsung ini ya. Ini proofnya bolak-balik sama aja karena ini AC ya. Nah, begitu dulu. Jadinya bisa naik atau bisa stabil itu bisa 222, sekian. Berarti untuk Stavol ini sudah berfungsi. Ini 223. Intinya pergerakan dari PLN untuk Stavol ini mengikuti pergerakan dari PLN ya. Oke, kita cek lagi untuk dari PLN 191. Wah, itu kan pergerakannya hanya 1 volt ya, 90 kadang 91 gitu ya. Jadinya untuk pergerakannya itu tergantung dari tetangga atau rumah yang lain pemakaiannya memakai
apa dalam satu trafo ya, intinya ya, satu trafo induknya PLN dulu. Nah ini udah sangat stabil kalau memakai staf volt, jadinya fungsinya seperti itu. Untuk 110 nya oke, saya cek 110 nya pas 110, jadinya benar-benar untuk staf volt itu bergunanya di situ dulu. Untuk 110 ini biasanya kalau saya memakai untuk gerinda buat moles atau apa ya, jadinya untuk step down. Daripada kita beli step down saja gitu ya, mending kita menggunakan staf volt ini ya, bisa untuk menyetabilkan tegangan dan salah satunya buat step down. Oke dulur, untuk dalamnya seperti apa atau gimana sih cara kerjanya staf volt kok bisa menyetabilkan tegangan dan bisa menaikkan tegangan bahkan atau kayak inverter kah atau apa gitu ya. Nah nanti kita bongkar dan kita ulik. Oke, saya matikan dulu. Jadi ada suara ser gitu karena ada servo motor. Servo motor itu apa sih gitu ya, nanti kita cek aja. Intinya servo motor itu buat mengikuti voltase ya, jadinya untuk menaikkan dan menurunkan. Oke, langsung saya buka saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Hati-hati ya untuk PLN-nya atau kabel inputnya AC harus dilepas dulu biar enggak strum dulu. Oke dulur, jadinya di dalamnya adalah sebuah lilitan. Ini tuh sebuah lilitan. Sebuah lilitan jadinya untuk menaikkan tegangan itu biasanya si servo ini dia gerak dulu, jadinya bisa ke sini, bisa ke sini. Kalau semakin ke sini berarti untuk tegangan semakin turun, atau kalau nggak turun intinya berarti PLN terlalu tinggi. Kalau PLN terlalu tinggi semua 250 atau 260 dia pasti geser ke sini karena menurunkan. Tapi untuk PLN di bawahnya atau turun dari 220 dia pasti gesernya ke kanan karena dia mengikuti seperti itu. Terus di sini ada limit switch ya. Nah, limit switch ini bila PLN terlalu tinggi dan dia tidak mencapai untuk menurunkan tegangan, dia bakalan protect dan dia enggak, intinya mentok ya di situ gitu. Kalau dia ngomong itu ya saya mentoknya di situ gitu. Terus sebaliknya kalau PLN lebih rendah atau rendah banget, dia kalau sudah mencapai di sini dan tidak tercapai, sama dia bakalan menabrak ini untuk servonya dan dia stop karena dia nggak bisa menaikkan lebih dari yang diharapkan adalah 220 seperti itu dulu. Oke, di sini ada carbon brush, dan untuk kerjanya itu untuk kabel ini dari fuse ke sini dulu. Intinya kalau carbon brush ini nggak connect ke sini, otomatis dia nggak ada berfungsinya di situ ya. Untuk gulungan ini adalah untuk step up atau step down dari daya. Oke, untuk di sini AVO ya, biasa untuk buat pengecekan atau berapa voltnya gitu ya. Oke, setelah itu di sini ada dinamo atau motor ya, atau kalau di depan namanya motor servo. Nah, ini dulur, jadinya ini diperintahkan oleh mainboard ini atau PCB ini atau modul biasanya disebut ya. Dulu saya ganjal dulu. Jadinya di sini ada sebuah modul. Untuk motor ini atau dinamo ini digerakkan melalui modul ini. Untuk kabel pertama ini adalah daya dari trafo ini ya.
trafo ini dia mengeluarkan 12 volt. Terus dikembangkan di sini atau dibuatkan sistem di sini, jadinya dia mengikuti bahwa kalau semua trafo ini atau daya ini enggak sesuai dengan kapasitas atau kebutuhan kita 220, maka dia akan menyuruh ya, bukan menyuruh, merespon, intinya respon ke motor bahwa kamu harus naik atau kamu harus turun, seperti itu dulu. Jadi di sini ada IC ini adalah yang memberikan perintah kepada motor ini. Oke, untuk di sini adalah relay adalah membalikkan atau bisa kanan bisa kiri gitu. Terus di sini ada sebuah potensi atau ya betul potensi, ini bisa buat setel. Semua stabilnya kok dia nggak bisa stabil 220 ya kita geser di sini untuk mencapai 220 standarnya pemakaian kita dulu. Jadi seperti itu. Untuk outputnya ada 2, di belakang 1, di depan ada 1. 220 nya untuk 110 nya ada 1. Oke dulu, jadinya seperti itu untuk cara kerja sebuah avometer ya. Oke, terus kita cek lagi atau kita buktikan lagi. Fokus lihat ke sini dulu, jadinya dia geraknya kemana gitu. Nah, dia naik dulu mau mencari voltase. Setelah cukup 220, dia bakalan stabil di situ saja gitu. Tapi kalau ada bebannya atau beban yang lumayan berat itu, dia bisa naik sendiri. Untuk di off kan, dia pasti juga turun. Nah, seperti itu dulu. Itu di off kan, kalau kita on kan, dia pasti mencari lagi seberapa voltase. Oke, seperti itu dulur untuk fungsinya Stavol. Untuk Stavol itu sangat banyak manfaatnya, terutama ya tadi untuk pengamanan sebuah alat elektronik. Tapi untuk Stavol ini juga ada daya maksimalnya dulu. Jadinya di sini kan ada SM1000. Jadinya untuk pemakaian Stavol jika melebihi 1000 watt itu akan merusak sebuah alat-alat di sini. Entah trafonya yang kebakar atau modulnya yang rusak, itu pasti dulu. Tapi untuk SM1000 ini jadinya kalau rekan-rekan memakai itu idealnya itu di bawah 1000. Dan untuk Stavol tidak boleh dibuat untuk kulkas, AC, las, itu nggak boleh dulu, karena pasti bakalan rusak. Walaupun lasnya semua saya punya las 900 watt, karena tegangan PLN nya drop, saya mau pakai Stavol ya boleh-boleh saja. Cuman Stavolnya ya yang benar-benar tinggi itu, melebihi atau 2 kali lipatnya, kalau bisa 2 kali lipatnya dari watt las tersebut. Kalau semua lasnya 950 terus memakai Stavol 1000 ya pasti rusak dulu, pasti rusak, karena tulisan di sini belum pasti untuk 1000 itu kuat, itu belum pasti. Oke ya dulur, dari saya untuk pembahasan Stavol cukup sekian. Bila ada pertanyaan nanti di komen di bawah aja ya, nanti pasti saya bantu untuk penjelasannya, barangkali kurang jelas. Oke, cukup sekian, terima kasih, matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.